Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lemur juga berada di kota. Alhamdulillah nih malam ini saya coba live. eh, Walaupun masih belajar nih, belum jarang nggak pernah live di beberapa acara. Kecuali kalau di YouTube ya, di Dulu Rahayu kita sering live. Acara-acara Kang Deddy Mulyadi, di acara Safari Cinta kita sering live di YouTube. Tetapi coba kita memaksimalkan ini di saluran TikTok ya. Oke. Ini saya akan berbincang malam ini ya, kita ngobrol, kita sharing, kita ulas berbagai kejadian dan kegiatan, utamanya kegiatan sosial dan politik ya, lokal Purwakarta, kemudian di Jawa Barat, juga di tingkat nasional, terutama yang berkaitan dengan, karena memang salah satu fokus kanal ini kita bicara tentang salah satunya tokoh Jawa Barat yang nyentrik, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Ini juga di kanal YouTube saya belum update beberapa konten ya sampai hari ini, tetapi karena memang berbagai kegiatan sehingga kemudian kita tidak bisa mengupload update-update berita, padahal banyak banget ya, khusus untuk lokal Purwakarta saja. Itu Purwakarta ini sekarang tanggal 18 ya, tanggal 20 esok itu berarti hari Rabu tuh. Bupati Purwakarta itu akan habis masa jabatan ya, akan selesai ya. Mantan istri Kang Deddy Mulyadi yang menggugat cerai semenjak bulan September 2022 ini sudah habis masa jabatan beliau. Nanti akan diisi oleh PJ ya, oleh Pak Beni. Beliau salah satu yang diutus oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Jadi Bupati Purwakarta, mantan istri Kang Deddy Mulyadi, tugasnya sudah selesai dan semenjak tanggal 20 dia akan serah terima, akan kenal pamit dengan PJ ya, pejabat sementara. Nanti tugas pejabat sementara memang selain memang melayani masyarakat, juga diantaranya nanti mempersiapkan pilkada selanjutnya di Purwakarta yang akan digelar mungkin tahapan, karena ada wacana di tingkat nasional bahwa pilkada itu akan dimajukan ke bulan September. Jadi dimungkinkan bahwa tahapan untuk pilkada Purwakarta, Pilgub, juga daerah-daerah lain pilkada serentak itu mungkin nanti semenjak bulan Januari gitu kan. Jadi mundur ke sini ya, atau maju ya. Nah, di akhir masa jabatan sudah selesai. Teh Ane ya, karena sejak kegiatan yang ada di mana tuh, di Kampung Tajur ya, nggak mau dipanggil lagi Ambu. Padahal Deddy Mulyadi pernah menulis, ada ya saya bukunya, ada dalam sebuah buku bagaimana terminologi Ambu itu dalam filsafat Sunda, dijelaskan bahwa Kang Deddy Mulyadi punya pengetahuan yang sangat filosofis soal teologi kesundaan, bahwa Tuhan dalam perspektif Sunda itu begitu feminim sehingga disebut Sunan Ambu. Itu adalah satu penghormatan bagaimana Kang Deddy Mulyadi menyebut Ambu itu begitu wanita terhormat kepada istrinya. Tetapi sejak gonjang-ganjing masuknya berkas perceraian ke Pengadilan Agama Purwakarta, sehingga kemudian ada kejadian waktu itu acara Sabah Desa kalau tidak salah bersama gubernur atau Pak Wagub, Pak UU ya, yang hadir di di Kampung Tajur di Desa Pasanggerahan, Kecamatan Bojong Purwakarta, kemudian menjadi berubah ya, artinya panggil saja Neng katanya. Ya itulah pilihan dalam setiap keluarga, punya persoalan, punya
konflik dan lain-lain yang kita juga dari luar tidak bisa mensimplifikasi, bukan simplifikasi ya, menyederhanakan sebuah persoalan orang lain yang kita tidak tahu. Tetapi kemudian dari situ muncul sebutan di masyarakat itu ya, Neng Ane atau Ibu Ane, Bu Ane Ratnamustika dan lain-lain. Tetapi apapun itu, bahwa semenjak besok 2 hari ke depan, Bupati Purwakarta mantan istri Kang Deddy Mulyadi, masa jabatannya akan selesai, akan habis, beliau akan menjadi rakyat biasa lagi. Tetapi di masa kemarin ya, seminggu yang lalu nih sebelum lengser, dia sudah dilantik terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Purwakarta, dan dia juga masuk sebagai caleg Golkar di Provinsi Jawa Barat. Mungkin untuk mengisi kekosongan. Lalu kemana sekarang nih? Karena sudah tidak dengan Kang Deddy Mulyadi lagi. Dulu rumah keluarganya Kang Deddy sama Ibu Bupati Ane Ratnamustika itu di Pasawahan. Ya, konon kabarnya memang sudah mempersiapkan sebuah persinggahan sementara di perumahan Bukit Berbunga ya, masih di sekitar Ciganea dekat Purwakarta. Karena rumah Teh Ane Ratnamustika itu sesungguhnya ya di Cianjur ya, dia istananya itu di Cianjur. Sementara Kang Deddy Mulyadi beberapa rumah masih di Purwakarta, diantaranya di Pasawahan, kemudian di Cipulus masih ada, dan yang paling intens ditempati oleh Kang Deddy Mulyadi ya di Kabupaten Subang ya, di Lembur Pakuan. Ini kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang, kita mengulas apa yang terjadi dalam seputar politikan Purwakarta ya. Itu tadi nama-nama calon penerus Ambu Ane ada yang sudah siap ya. Calon penerus Bupati Purwakarta ada, namanya Kang Saiful Bahri Binzen. Dia sudah menyatakan diri sejak awal bahwa dia siap siap bertarung di gelanggang kontestasi politik Purwakarta itu nanti. Itu yaitu Kang Saiful Bahri Binzen, dan dia bukan orang baru karena dia adalah orang yang selama ini juga ikut berinteraksi, membantu, kemudian mengawal salah satunya pemerintahan sejak zaman Kang Deddy Mulyadi sampai istri Kang Deddy Mulyadi yang kemudian menggugat cerai Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Saiful Bahri Binzen ini adalah salah satu penantang yang sudah siap fight, siap bertarung yang sesungguhnya di gelanggang politik Purwakarta. Bahkan asalnya dia mungkin perahu dan lain-lain nanti akan kita kupas di live selanjutnya di episode yang lain. Tetapi bahwa Kang Saiful Bahri Binzen secara personal, secara kendaraan kepartean, kemudian secara material dia sudah siap. Bahkan secara ide dan gagasan Kang Saiful Bahri Binzen itu sudah siap untuk bertarung di gelanggang Pilkada Purwakarta, dan dia dalam satu waktu pernah menyatakan bahwa dia siap untuk menggantikan posisi Teh Ane Ratnamustika untuk meneruskan kepemimpinan. Slogannya tetap ya yang dibawakan oleh Kang Deddy Mulyadi sejak zaman 2009, 2014, 2018 ya, yaitu tentang Purwakarta Istimewa. Jadi tagline Om Chen itu salah satunya ngurus lembur nata kota Purwakarta Istimewa. Dan kemudian soal Purwakarta Istimewa ini juga kelak akan dibawa kalau kemudian Kang Deddy Mulyadi fix untuk maju dalam gelanggang Pilgub Jawa Barat, itu menjadi Jawa Barat Istimewa. Bahkan dalam safari cinta Kang Deddy Mulyadi yang selalu berkeliling hari ini ya, berkeliling ke beberapa kabupaten, kota, desa dan lain-lain, itu dibawa tagline-nya adalah safari cinta Kang Deddy Mulyadi untuk Prabowo pemimpin istimewa. Itu kata-kata istimewa selalu dibawa, selalu dipakai, selalu digunakan diksinya, karena memang bahwa dalam perspektif Kang Deddy Mulyadi, kata istimewa itu kata yang paling stratanya itu paling tinggi. Nah, setelah orang menyebut, wah kamu hebat, istimewa, apa sih yang lebih untuk menyatakan kata lebih dari istimewa, itu nggak ada lagi. Kemudian
tadi penantangnya sudah ada, tetapi pilkadanya masih lama karena di tanggal 14 Februari 2024 itu sebetulnya pileg dulu ya, pileg sama pilpres. Jadi pilkada baik gubernur maupun kabupatennya itu nanti di akhir tahun 2024 justru yang di awal pemilu serentak di 2024 itu di bulan Februari tanggal 14 yang sering orang katakan itu hari Valentine itu justru pileg itu berarti kita nanti nyoblos 4 ya. Pertama DPRD kabupaten itu kita nyoblos caleg-caleg untuk DPRD kabupaten, kemudian nanti di provinsi, kemudian di DPR RI di pusat, kemudian DPD, dan satu lagi adalah presiden. Jadi itu dibarengkan. Jadi kita ketika datang ke TPS nanti bawa 4 kertas surat suara untuk datang ke TPS. Oke. Itu kemudian nanti setelah datang ke TPS berarti yang dicoblos itu adalah 4 pilihan kita. Kang Deddy Mulyadi juga untuk pemilu 2024 dalam pemilu 2024 ini dia nyalonin juga dari Partai Gerindra nomor urut 1. Kemudian putranya Kang Maula Akbar Mulyadi Putra juga nyaloni nomor urut 4 di Provinsi Jawa Barat, Dapil 10 Karawang dan Purwakarta. Kalau Kang Deddy Mulyadi di Dapil 7 Jabar 7 yaitu Bekasi, Purwakarta dan Karawang. Kemudian di tingkat nasional Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dan kemarin kita lihat bahwa di acara temu tokoh kebangsaan dari Partai Demokrat yang kemudian bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang di dalamnya sudah ada Golkar, PAN, kemudian Gerindra, kemudian partai-partai non-parlemen misalnya ada Gelora, kemudian ada PBB gitu, itu sudah bergabung. Nah, kemarin ada tambahan amunisi di Koalisi Indonesia Maju berupa bergabungnya Partai Demokrat setelah gagal dia bergabung atau membangun koalisi perubahan dengan Nasdem dan PKB ya. Gara-gara masuk Cak Imin, Demokrat lari keluar, akhirnya masuk ke Gerindra. Di Gerindra asalnya ada PKB ya, PKB lari lah. Dalam politik bebas kita menyebut apakah itu sebuah pengkhianatan dan lain-lain. Tetapi lumrah dalam komunikasi, karena seperti yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra bahwa politik itu sebetulnya seni berkompromi. Bagaimana kita membangun kesepahaman, kesamaan visi dan lain-lain, sehingga kemudian itulah seni bahwa politik itu bagaimana terjadinya kompromi di antara berbagai kepentingan yang ada. Kemudian untuk tingkat nasional kemarin bergabung, dan yang menarik adalah ketika Prabowo Subianto, Jenderal Prabowo itu berpidato melihat Kang Deddy Mulyadi muncul, itu disapa langsung oleh Pak Prabowo. Disebut bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah tokoh Jawa Barat, dan beliau sangat apresiatif terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan, salah satunya Safari Cinta. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi menggalang kekuatan massa di berbagai titik di kabupaten, di desa, di kota, di provinsi Jawa Barat dan selama ini. Itu eskalasi politik di tingkat nasional. Bagaimana Kang Deddy Mulyadi punya kans untuk menjadi tokoh besar, karena secara kepartean setelah dia hengkang dari Partai Golkar, dia kemudian bergabung dengan Gerindra dan dikasih karpet merah di Partai Gerindra. Nomor calegnya juga nomor urut 1 ya, disimpan di Dapil 7 Bekasi, Karawang dan Purwakarta juga. Yang paling penting bagaimana dia dihargai oleh Jenderal Prabowo untuk kemudian melakukan berbagai kegiatan, mengkampanyekan Prabowo, mengkampanyekan Gerindra, dan terus menggalang kekuatan massa. Persoal kemudian dalam setiap Safari Cinta beliau mengatakan bahwa dia andai kata jadi gubernur, kemudian kalau dia jadi gubernur dan lain-lain, ya hal yang wajar, karena dalam setiap survei Kang Deddy Mulyadi punya surveinya selalu bagus sejak tahun 2020, 2021, 2022.
Bahkan di Februari 2023 itu Kang Deddy Mulyadi dinobatkan sebagai sebagai YouTuber gitu, sebagai YouTuber dari kalangan pejabat, dan dengan 4 juta sekian subscriber dia ya paling populer lah gitu. Karena dalam politik yang diperlukan adalah popularitas dan elektabilitas. Itu dua hal itu yang kemudian ada dalam sosok personal Kang Deddy Mulyadi, sehingga kemudian Deddy Mulyadi layak atas dorongan masyarakat, atas dorongan komunitas, atas dorongan berbagai macam organisasi itu maju di gelanggang Pilgub Jawa Barat. Terlepas nanti kemudian dia akan bertarung dengan siapa. Kalau kita misalnya menunggu Kang Emil hari ini yang apakah dia akan masuk ke Cawapres, atau dia akan masuk ke DKI Jakarta, atau dia misalnya akan kembali untuk periode yang kedua di Jawa Barat, bahwa Gerindra diantaranya seperti yang disampaikan oleh Fadlizon itu beberapa minggu yang lalu, ada 3 nama yang sudah disimpan di saku Jenderal Prabowo, diantaranya ya Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, kemudian ada Kang Iwan Bule, dan ya salah satunya ada Kang Deddy Mulyadi. Sehingga pantas Kang Deddy Mulyadi pernah ketika dalam acara kegiatan pembekalan para caleg se-Provinsi Jawa Barat di Bandung mengatakan bahwa memang kita serahkan ke partai, karena Kang Deddy Mulyadi juga adalah salah satu orang yang rasional, yang memiliki yang aware terhadap survei ya, bagaimana penentuan popularitas, elektabilitas kita itu diukur oleh survei-survei yang kredibel yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga siapa nanti survei yang paling bagus ya nanti mungkin harus siap untuk bertarung di Pilgub Jawa Barat. Itu untuk skala Jawa Barat ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi walaupun dalam beberapa kali bincang kami dari admin Dulu Rahayu sebetulnya tidak ngotot-ngotot, tidak punya deal-dealan untuk menjadi gubernur ya. Bahkan dulu diproyeksikan untuk menjadi menteri, kemudian untuk menjadi untuk menjadi juru bicara Prabowo Subianto dan lain-lain. Ini ada yang gabung, ini sahabat saya Om Nurdin dari Purwakarta, selamat bergabung. Ini kita monolog nih, karena ini saya baru pertama kali Om Nurdin ini kita live, karena memang saya sesungguhnya gaptek, tetapi di momen menjelang tahun politik kiranya kita perlu berbagi, mengulas, kemudian juga mencoba memperbincangkan apa yang terjadi dalam dinamika kehidupan termasuk politik di sekeliling kita. Andai KDM tidak direkomendasi oleh Partai Gerindra, ya KDM tentu saja ya balik, pasti rasional juga Partai Gerindra. Dan setahu saya bahwa Kang Deddy Mulyadi dulu tidak pernah memperbincangkan bahwa dia akan di set up untuk menjadi gubernur Jawa Barat, tetapi karena memang dorongan masyarakat, kemudian namanya semakin populer dalam setiap survei, pasti partai melihat itu gitu. Kalau misalnya dibanding dengan Kang Iwan Bule, kalau misalnya dibanding dengan Ketua DPD Gerindra, ya artinya bahwa gerakan kultural yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini itu jauh lebih beberapa langkah lebih cepat daripada orang lain gitu. Dan safari budaya yang dia sudah lakukan semenjak tahun 2016 gitu, ketika dulu menjelang Pilgub Jabar di tahun 2018, dia kan sudah keliling Jawa Barat, sehingga dia punya metode untuk bagaimana melakukan komunikasi politik terhadap masyarakat. Belum ditambah lagi oleh kegiatan aktivitas dia sebagai YouTuber yang setiap hari itu dia bayangkan ngupload konten itu 3 loh, dan itu selalu ditonton oleh ratusan ribu orang setiap harinya gitu. Dan itu adalah impact luar biasa media sosial, bagaimana memengaruhi Kang Deddy Mulyadi sudah punya loyalis, sudah punya
fans, sudah punya segmentasi massa, ceruk pasar dia itu di mana dia sudah kokoh gitu di situ. Bayangkan di antara tokoh publik siapa yang punya subscriber 4 juta subscriber di YouTube misalnya. Karena YouTube itu adalah salah satu platform yang cukup populer dan merakyat gitu dibanding dengan tentu konten-konten yang lain. Instagram misalnya ya ada pasarnya tapi menengah ke atas. Nah, sehingga kalau kita melihat geografi Jawa Barat dengan sekelompok daerah dikelilingi oleh desa-desa di tingkat Jawa Barat ya. Artinya Facebook, kemudian YouTube itu menjadi media hiburan masyarakat untuk melihat setelah memang terbatas ya melihat televisi gitu. Kemudian untuk tadi sudah ya Ane Ratna Mustika sudah hampir selesai nih. Tinggal 2 hari lagi nih menghitung hari ya. Menghitung hari. Tentu kita berharap bahwa setiap pemimpin yang lengser dari tampuk kekuasaan itu memiliki mentalitas yang kuat secara spiritual, secara emosional. Karena terkadang bahwa berkuasa itu nikmat gitu. Banyak kemudian filosof, kemudian ahli filsafat yang mengatakan bahwa manusia itu memang makhluk yang punya kecenderungan untuk berkuasa gitu. Bahwa kekuasaan itu ya memang nikmat gitu bagi manusia, karena dengan kekuasaan bisa menjangkau, bisa meraih segala banyak fasilitas. Nah, tetapi ketika kita turun, ketika kekuasaan itu ada masanya ya, jadi bupati 5 tahun, jadi DPRD 5 tahun, jadi kades sekarang masih gonjang-ganjing ya. Kades 6 tahun, apakah nanti Jokowi resmi buat menghasilkan buat PP tentang atau undang-undang desanya dirubah menjadi 9 atau berapa gitu, kita belum tahu, belum ada kepastian tentang masa jabatan kades yang kalau dulu sih 5 tahun. Kemudian sekarang 6 tahun. Setelah 6 tahun kan kita hilang gitu kekuasaan. Apakah kita mengalami post power syndrome gitu? Bagaimana kita ruas atau misalnya bukan ruas, bagaimana kita terkejut ketika tiba-tiba yang asalnya kita dilayani. Kita misalnya mobil disediain kalau pagi mau berangkat kerja, pintunya dibukain, makan tinggal makan, baju sudah disiapin, ada pengawal, ada patwal. Ketika butuh uang tinggal ngomong, ketika butuh makan tinggal ngomong. Tiba-tiba kita jatuh dan tidak berkuasa lagi. Artinya kita lengser dan masa jabatan kita habis. Nah, kadang manusia memang dihadapkan pada situasi kondisi tidak siap untuk kehilangan kekuasaan, baik yang terpaksa ataupun memang karena memang jatah kekuasaan bagi kita udah selesai masanya gitu. Nah, ini tamsil yang penting juga bagaimana belajar. Dulu saya pernah mewawancarai Kang Deddy Mulyadi bahwa ketika dia hendak lengser, Kang Deddy Mulyadi dulu masa berkarya di Purwakartanya cukup lama ya. Pertama dia jadi DPRD ya, dari DPRD 1 periode, kemudian jadi wakil bupati. Setelah jadi wakil bupati sampai 2007 tuh kalau nggak salah, 2008 ya habisnya. Kemudian lanjut menjadi bupati di periode pertama, kemudian dilanjut dengan bupati untuk periode yang kedua. Itu cukup lama. Dia pernah bercerita bahwa untuk transisi dari periode pertama ke periode kedua itu kemudian ini ada yang telepon nih, nanti lagi live nih Om Dian. Untuk transisi dari periode pertama ke periode kedua itu harus membiasakan hal-hal yang sifatnya daily schedule ya. Misalnya asalnya kita asalnya kita dikawal menjadi tidak dikawal, asalnya nyetir sama sopir menjadi tidak nyetir lagi. Itu salah satu transisi dari kita asalnya berkuasa menjadi tidak berkuasa. Nah, itu juga yang nanti kelak akan dialami oleh para pemimpin yang hari ini lengser, termasuk Bupati Purwakarta ya, yang akan segera 2 hari lagi berarti dia akan serah terima jabatan kepada PJ Bupati yang ditugaskan oleh Kementerian Dalam Negeri ya. Kemudian soal Purwakarta dan lain-lain, tadi hari Senin ini ya ada apel besar nih.
ada apel akbar di Pemda Purwakarta, saya mendapatkan cuplikan video yang menarik ya dalam pidato Bupati Purwakarta pada saat hari ini. Mungkin yang lain-lainnya meminta maaf, dia bermusafahah dengan para ASN di lingkungan Pemka Purwakarta. Juga salah satu pidato yang menarik adalah bagaimana ia menyampaikan selama ini, bagaimana ia merancang tentang kebijakan-kebijakan di Purwakarta, salah satunya dengan Pak Sekda Pak Norman Nugraha ya. Bahwa ia hari ini tidak menyisakan utang. Mungkin dia juga nyindir juga nih dengan mantan suaminya, karena dulu sempat gonjang-ganjing tentang hutang DBH yang sering dibahas lah di banyak kesempatan oleh para pembicara, kemudian di berita, kemudian di media online dan lain-lain lah. Yang namanya utang itu kan bukan utang pribadi ya, itu utang yang tercatat dalam buku APBD, karena ada ilmu akuntansinya kan gitu. Bahwa memang Bupati hari ini tidak menyisakan hutang karena memang dia lebih Pasekda, kalau ada anggaran itu langsung dipotong dulu untuk memenuhi tunjangan-tunjangan PMK. Bahkan dia bercerita tadi di pidatonya, kita dengarkan, ada rekamannya, saya dengarkan rekamannya, bahwa dipotong dulu untuk kepentingan gaji gitu. Karena ASN itu dalam kacamata Pasekda Purwakarta, dalam pidato Bupati Purwakarta pada pagi hari tadi adalah lokomotif untuk berbagai pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dikhawatirkan ketika haknya tidak terpenuhi maka pelayanannya menjadi tidak maksimal terhadap masyarakat. Adapun misalnya kalau sisanya barulah kalau sudah terpenuhi berbagai yang wajib bagi para ASN di lingkungan Pemka Purwakarta, barulah kemudian sisanya digunakan untuk untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan yang lain. Memang sempat ada juga yang mengkritik ya, berkelakar bahwa kalau begitu memang yang diprioritaskan dulu itu ya kebutuhan gaji ASN. Karena memang selama ini juga publik sudah mafhum gitu. Hampir 2/3 dari anggaran itu kadang diserap oleh kebutuhan para pegawai di lingkungan pemerintahan gitu. Kalau untuk membangun jalan, membangun infrastruktur, dan kita tahu infrastruktur Purwakarta itu dalam 5 tahun terakhir sangat merosot tajam gitu. Banyak jalan yang rusak parah gitu dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Kenapa ya wajar tadi karena memang goodwill dari seorang leader di Purwakarta, memang tadi yang sudah dikatakan prioritasnya adalah salah satunya prioritasnya adalah kebutuhan untuk masyarakat, untuk di tingkat gaji gitu. Sehingga kemudian untuk pemenuhan program bagaimana membangun kekuatan pertanian dan lain-lain. Contoh hari ini beras lagi mahal ya. Salah satu contoh di Desa Mekarjaya, hari ini beras lagi mahal. Desa Mekarjaya, Kecamatan Kirapedas itu habis padinya. Kemudian bukan habis, pohon padinya itu habis sehingga tidak bisa panen. Beras hari ini mahal, gabahnya hampir 750.000 per kintal. Harga berasnya per liter 12 ribuan, kalau per kilo itu hampir mencapai 13.500. Dan ini kita sudah survei di beberapa lokasi pasar. Yang banyak gagal panen kalau kita melihat dalam visi Kabupaten Purwakarta itu kan diasuransikan gitu. Faktanya nggak ada itu di lapangan gitu. Nggak ada itu asuransi untuk para petani yang gagal panen dulu, yang sudah tercantum dulu besarannya kalau nggak salah, kalau gagal panen itu 10 juta ya dikasih asuransi. Tapi itu tidak pernah terjadi. Ada yang komen, Kang Denhas, wah ini aktivis Partai Golkar ini. Takbir gitu. Ini suasana Purwakarta. Hari ini kita ulas. Kemudian ada siapa lagi ya? Ini sebentar lagi 30 menit nih kita live-nya. Kita hanya mencoba untuk ngetes live perdana di kanal Dulu Rahayu.
Dan kita nanti akan bincang ya, ke depan akan menghadirkan para narasumber yang tentu kompeten, punya wawasan, punya cara pikir, tokoh-tokoh di Purwakarta untuk melihat bagaimana Purwakarta ke depan. Karena kalau 5 tahun ke belakang memang kita sulit menemukan legacy apa yang diwariskan oleh kepemimpinan di 5 tahun terakhir ini. Karena seperti yang disampaikan oleh Bupati hari ini, bingung juga beliau. Karena apa? Seperti kita pernah nonton di podcastnya di Pikiran Rakyat Online ya, bahwa rupanya bahwa visi misi yang dibuat sekarang ini memang Kang Deddy Mulyadi dan kru ketika dulu Teh Ane Ratna Mustika ini hendak mencalonkan sebagai Bupati Purwakarta. Jadi yang bikin visi misinya itu mereka lah, sehingga tagline Purwakarta Istimewa ini memang pada akhirnya mungkin jikalau memang ada kesempatan, ada peluang Bupati yang hari ini kemudian kelak tarung lagi, nyalon lagi untuk kedua periode, kan kita lihat sudah gembar-gembor ya, ada Purwakarta cantik. Mungkin dia sudah mulai menyusun kira-kira nih yang ditawarkan dia kepada masyarakat apa gitu. Dia ingin lepas dari bayang-bayang nama Kang Deddy Mulyadi, karena sudah dia lalui bahwa dalam 5 tahun terakhir ini visi misi yang dibuat ketika didaftarkan dulu ke KPU itu adalah berisi semua program-program yang disusun oleh timnya Kang Deddy Mulyadi gitu. Diakui atau tidak, dan itu sudah diakui oleh Bupati hari ini dalam podcastnya dengan Harian Pikiran Rakyat Online ya. Nah itu paling tidak nih saya sudah lumayan lah, sudah 30 menit, karena di sini dijatah di TikTok ini harus live minimal 30 menit. Pertama nih harus ngacaprak ya. Nanti kita ke depan akan kita hadirkan para narasumber, para politisi, para panitia juga dari penyelenggara, baik dari Bawaslu, dari KPU, tentang perjalanan Pilkada Purwakarta di masa yang akan datang. Juga nanti akan kita hadirkan juga para tokoh masyarakat, anak-anak muda untuk berbicara tentang Purwakarta ke depan ya. Kalau di diskusi-diskusi lokal kayak di Wanayasa, ada kawan-kawan yang secara rutin setiap malam Sabtu itu mengadakan kajian-kajian, baik kajian sosial, politik, dan lain-lain, itu sudah rutin lah ya. Nah ini saya lumayan nih, sudah 30 menit live pertama di TikTok, dan nanti akan kita aktifkan kanal Dulu Rahayu di TikTok ini. Juga jangan lupa juga nanti kita kalau berita-berita harian, berita-berita politik, termasuk berita-berita secara daily Kang Deddy Mulyadi itu akan dikupas di kanal YouTube Dulu Rahayu channel gitu. Kita bisa sharing, bisa nanti juga akan diadakan di sana podcast yang membahas tentang bagaimana peristiwa-peristiwa politik, perjalanan politik, dan lain-lain. Nah tadi sudah ya, Purwakarta, orang penantang baru yang nanti akan siap landing untuk Purwakarta 1 ke depan sudah ada Kang Saiful Bahri Binzen. Beliau mantan Ketua DPD KNPI Purwakarta, mantan pengurus Golkar Provinsi Jawa Barat, dan kemarin terakhir jadi Bapilu Partai Golkar. Hanya mungkin karena kemarin sudah ada di Golkarnya ditinggalkan Kang Deddy Mulyadi, putranya Amaul Akbar sebagai Ketua DPD Golkar sudah ikut sama ayahnya mundur dari Partai Golkar. Kemudian kayaknya nama Kang Saiful Bahri juga saya belum melihat di kepengurusan yang baru, apakah dia dicoret atau enggak. Tapi dari sisi branding, dan saya pernah diskusi secara personal bahwa dia kemungkinan nanti ya merapat ke beberapa, termasuk ke partai yang dimana Kang Deddy Mulyadi ada di situ gitu. Kemudian tadi isu-isu nasional, Kang Deddy Mulyadi sudah disapa oleh Jenderal Prabowo. Prabowo juga pernah ikut kegiatan Kang Deddy Mulyadi sudah berapa kali. Oh, yang di Cimahi ya, ada sholat Idul Fitri. Itu Prabowo sudah hadir dalam kegiatan Kang Deddy Mulyadi bukan sholat Idul Fitri, Idul Adha ya. Idul Kurban itu Jenderal Prabowo sudah datang menghadiri undangan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian hal-hal lain secara sosial politik masyarakat hari ini mungkin sudah tidak ada ruang lagi ya. Kemarin rame-rame di birokrasi tentang
dimutasi sudah biasa lah ya. Di apa ya, ada muatan politik dan lain-lain sama masing. Biasanya sudah kita baca bahwa watak penguasa, politisi selalu mengamankan kerabat-kerabatnya dan lain-lain, atau orang-orang yang terdekat yang dianggap loyal ke tempat-tempat strategis. Sementara kadang juga dalam politik disadari atau diakui atau tidak bahwa kadang orang yang tidak loyal dibuang ke tempat-tempat yang jauh dan lain-lain. Itu dalam politik mungkin sudah lumrah ya, walaupun memang tidak ada bahasa yang keluar seperti itu. Tetapi itulah, walaupun tadi saya ingin mengingatkan selalu bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra, ya sesungguhnya politik itu adalah seni berkompromi. Bagaimana kita, orang punya kepentingan, kita punya kepentingan, di sisi kiri kanan punya kepentingan, kemudian dicari titik temunya sehingga kita punya nilai-nilai yang relatif sama, sehingga kemudian bisa sama-sama berjalan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu yang paling ideal. Yang tidak idealnya itu tadi, kadang orang dipecat, dicoret, dihapus dan lain-lain, itu dalam praktik-praktiknya. Tetapi bahwa Purwakarta ke depan mudah-mudahan ada perubahan ketika balik lagi ke Purwakarta Istimewa, karena memang setiap pemimpin itu tadi berlomba-lomba untuk membuat legacy ya, ingin semacam ada warisan yang ingin dikenang lah. Contoh Ridwan Kamil membuat apa ya, Masjid Al-Jabar ya, senilai 1 triliun itu di dekat tol Cileunyi ya, di dekat Gelora di dekat itu stadion juga, Lautan Gelora, Lautan GLBA Bandung Lautan Api, di situ ya. Uangnya habis 1 triliun, lumayan luar biasa untuk membangun masjid. Dan kenapa? Ya salah satunya, paling tidak ada beberapa pengamat politik dari berbagai universitas di Bandung ya ingin dikenang lah masa-masa kepemimpinan, sehingga kemudian nanti ketika siapa Ridwan Kamil, dia yang membuat Masjid Al-Jabar dan menjadi ikonik, kemudian dijadikan tempat untuk berwisata religi ya. Selain idealnya kan masjid itu untuk sholat ya, tetapi kemudian hari ini salah satunya adalah bisa dijadikan tempat wisata religi dan lain-lain. Oke, untuk live kali ini itu saja dulu. Nanti kita akan sambung di live yang lain dan kita akan menghadirkan para narasumber ke depan, sehingga kita bisa berbincang tentang isu-isu, tentang tema-tema, tentang topik-topik dan peristiwa politik, sosial yang terjadi, peristiwa ekonomi yang terjadi di lingkungan hidup kita, di sekeliling kita, dan itu bisa menjadi bahan renungan bagi kita bersama bahwa banyak informasi yang harus kita bedah, yang harus kita kupas, yang harus kita dalami terkait dengan berbagai macam serbuan informasi yang kadang datang berupa hoax dan lain-lain. Tetapi bagaimana kita menyaring, kemudian menghadirkan narasumber yang valid, yang kredibel, itu juga bagian penting. Bagaimana kita mengedukasi, termasuk dalam sisi politik ya. Karena selama ini dianggap bahwa politik itu kotor, politik itu kejam, politik itu tidak berkemanusiaan. Tetapi kalau misalnya parlemen tidak diisi oleh anak-anak yang punya semangat dan progresivitas untuk terjun dalam gelanggang politik, juga sayang kan kalau itu semua ruang-ruang itu kosong, tidak diisi oleh kader-kader muda, kader-kader berkualitas. Sehingga kemudian kalau kehidupan ini ditinggalkan oleh mereka yang sebetulnya punya semangat moral yang baik, punya kompetensi, punya kemampuan, kan sayang juga. Nah, maka dengan adanya kanal ini kita akan terus berbagi kepada dulur-dulur yang di lembur, yang di kota, baraya, dimanapun berada,
Tetapi juga seperti tadi saya sampaikan, untuk berita-berita yang sifatnya harian nanti akan gabung saja nanti di YouTube di Dulur Rahayu channel ya. Oke, sakitu heula nu kapihatur, hatur nuhun sakali dihapunten, hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.